organisasi BEM. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaannya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau misal kalian kenalin diri kalian terlebih dahulu. Bisa dimulai dari sebelah kiri. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Alvara dari Sekretaris Dinas 2 BEM FEB Unilan. Saya Davinda Marismuti dari Kepala Dinas 5 BEM Unilan. Halo, nama saya Emmanuel Prince Matthew dan saya di BEM sebagai Sekretaris Biro Kominfo. Oke. Di sini aku bakal tanya terkait peran-peran kalian dalam organisasi ini apa sih? Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin kalau dari Kominfo sendiri sih sesuai judulnya komunikasi dan informasi. Jadi kalau peran saya sendiri itu untuk menyebarkan informasi terkait BEM gitu, dan bisa menjangkau orang. Ya intinya komunikasi lah. Mungkin kalau saya sendiri itu kan Dinas 5, itu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Mungkin kalau untuk perannya sendiri yang umumnya itu mungkin yang orang-orang tahu itu ada PKKMB kemarin, sama baru-baru ini kita ngadain outbound bareng dekanat, sama satu lagi sebenarnya itu ada namanya aspirasi mahasiswa. Kalau dari aku sendiri kan kalau Dinas 2 itu apresiasi seni dan olahraga. Jadi fokusnya itu emang melakukan proja yang berhubungan sama kesenian dan olahraga. Terakhir kali itu kita ngadain EcoFest tanggal 16 November kemarin. Ini aku sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, aku bakal tanya dulu terkait sejak kapan sih kalau misal kalian terlibat dalam organisasi ini? Kita semua barengan ya. Terlibatnya mulai dari awal tahun 2025 kemarin kan kita dilantik presiden. Jadi kalau misalnya sekarang bulan 11 berarti udah 10 bulan kalian lewatin Sekitar 10 organisasi ini. Mungkin ada beberapa kayak masalah-masalah yang dilewatin, tantangan-tantangan gitu. Nah sekarang aku bakal tanya terkait tantangan atau masalah yang paling penting di organisasi sekarang di BEM itu gimana sih? Mungkin kalau menurut aku ya, masalah yang paling penting dan sering terjadi kalau di tiap organisasi dan khususnya BEM itu sebenarnya masalahnya ada di satu doang sih, komunikasi antar anggota aja sih dan jalur birokrasinya. Karena kalau bisa dibilang kan kalau komunikasinya jelek kan bakal berimpact kemana-mana kayak gitu. Mungkin komunikasi sih. Kalau misalnya ada tempat Mungkin kalau dari luarnya tadi itu ada komunikasi. Kalau menurut saya sendiri itu ada satu lagi yang mungkin ini salah satu masalah semua organisasi juga, yaitu manajemen. Jadi gimana kita manajemen orang, terus cara kita manajemen diri sendiri untuk menyesuaikan diri di organisasi itu. dari kita ya. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya di BEM ini selain komunikasi itu nomor satu ya, itu masalah paling sering muncul di BEM. Sama yang kedua itu lebih ke kadang birokrasi di BEM ini tuh kurang bisa misahin urusan pribadi atau urusan pribadi mereka di bagian eksternal BEM sama urusan BEM itu sendiri. Jadi kayak kecampur aduk gitu loh antara kepentingan mereka sendiri sama kepentingan BEM itu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ada beberapa masalah ya dalam organisasi BEM yang seharusnya bisa dibenerin gitu ya. Ya. Nah, ini juga terkait masalah tersebut, kira-kira itu benar-benar mempengaruhi kinerja kalian atau aktivitas harian kalian juga, Bang? Jujur ya. Ya, Waduh teman-teman gimana? Sangat mempengaruhi ya. ngaruh banget sih. Ngaruh banget kalau kita jalanin proja terus komunikasi nggak lancar itu sangat mempengaruhi. Tadi kan ada beberapa masalah tuh. Aku pengen tahu dong, misal satu persatu masalah itu penyebab utamanya itu apa sih? Kira-kira? Kalau aku sendiri, mungkin aku cerita dari biroku sendiri. Di biroku sendiri itu ada permasalahan internal ya. Salah satunya tadi komunikasi sih, sama manajemennya mungkin agak sedikit bermasalah juga, tapi lebih ke arah komunikasinya. Jadi di sini ada permasalahan antara staff dan juga presidiumnya gitu. Jadi komunikasinya kurang sehingga kayak eksternalnya juga ikut kena. Jadi kayak hubungan kita di luar BEM juga ikut kena, makanya hubungannya jadi kayak goyang gitu. Mungkin yang perkara manajemen tadi. Jadi kalau sepengalaman saya waktu PPMB kemarin itu kan bisa dibilang acaranya lumayan besar lah ya. Jadi
ketika acara itu berjalan, saya lihat tuh manajemennya ya kurang lah, manajemen anggotanya, manajemen untuk panpel. Jadi ketika acara itu mulai ya sedikit berantakan lah, sedikit chaos gitu. Jadi ya menurut saya untuk manajemennya itu sangat-sangat kurang kemarin. Kalau dari dinas aku sendiri sih sebenarnya kalau permasalahan inti utamanya itu lebih kayak ke mungkin perbedaan tujuan ya. Kadang kan kalau misalnya kita di BEM ini kan harusnya tujuannya itu satu ya, untuk jalanin proyek. Nah ada beberapa oknum tuh yang tujuannya itu tuh beda, bukan untuk si acara ini tuh biar beres dengan sukses, itu bukan, lebih ada tujuan pribadi aja gitu loh. Jadi itu mengganggu proyek dinas 2 itu sendiri. Jadi kalau misal bisa aku simpulin, kalau misal dari kakak ini tadi kan permasalahan itu terkait komunikasinya, terus dari kakak ini terkait manajemennya, kakak ini terkait tujuan masing-masing anggota gitu ya. Nah dari permasalahan itu kan kalian ada di dalam organisasi tersebut. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut ada nggak sih upaya-upaya dari kalian supaya masalah-masalah tersebut itu di kemudian hari nggak terulang kembali? Ada nggak? Kira-kira? Iya. Jujur upayanya udah banyak sebenarnya. Dari awal kita menjabat itu upaya udah dilakukan berkali-kali. Mungkin rutin tiap bulan udah dilakukan berkali-kali, tapi justru itu kayak hanya bertahan sebentar doang gitu loh impactnya. Kayak kita udah melakukan evaluasi, kayak kita lakukan lebih bonding lagi, kita ngelakuin pertemuan offline antara staff dan presidium, tapi justru itu cuma berimpact sebentar aja gitu loh. Ujung-ujungnya kembali ke setelan awal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau buat upaya udah dilakukan berkali-kali, tapi mungkin impactnya nggak dapat sampai akhir. Mungkin kalau dari saya solusi yang saya ambil kemarin itu ya kurang lebih sama kayak Noel tadi, itu kita ada evaluasi berkala. Jadi apa sih yang nyebabin masalah di acara itu. Jadi kalau saya sendiri itu ngatur gimana sih yang harus dilakuin anggota ini biar nanti ketika acara mulai lagi itu nggak berantakan gitu. Sama mungkin kita lebih manut sama jadwal yang udah ditentuin, program dan tupoksi yang udah ditentuin juga. Sama kan kalau dari dinas 2 sendiri itu kan program kerjanya paling akhir ya. Jadi kita tuh udah bisa berkaca dulu dari program kerja sebelumnya, apa yang kira-kira kurang oke di proyek sebelumnya itu bisa dijadiin apa ya, kita bisa wanti-wanti biar tuh nggak kejadian lagi di proyek dinas 2 ini. Cuma kalau untuk evaluasi sebenarnya kan kita tuh semuanya tuh di BEM tuh emang ada evaluasi rutin juga kan, tapi kadang kayak ngerasa itu tuh kayak yang kata Mel sama Davin tadi, ujung-ujungnya balik lagi ke setelan awal. Jadi kalau misalnya emang udah kayak gitu, kalau dari aku sendiri pribadi kayak udah jalanin aja gitu sesuai dengan job desk kita masing-masing, jalan sendiri yang penting tujuannya sama gitu. Jadi sebenarnya udah banyak upaya yang dilakuin ya supaya masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali di lain waktu gitu. Nah sekarang aku mau tanya, kalau misal tadi kan aku nanyain terkait berdasarkan tempat kalian masing-masing nih. Kalau misal sekarang aku mau nanya terkait keseluruhan dari BEM ini. Kalau misal keseluruhan dari BEM ini, kira-kira hal yang paling urgent yang harus kalian ubah itu apa? Tanggung jawab, Rasa tanggung jawab. rasa tanggung jawab. Sama ini sih kesadaran diri masing-masing. Iya, tanggung jawab dan kesadaran diri. Soalnya Ya soalnya ya kayak gitu, dari mungkin beberapa dari BEM, orang-orang BEM ini rasa tanggung jawabnya tuh kurang. Mungkin dari presidium atau dari staff atau dari presiden itu kadang ada oknum-oknum yang kadang kesadaran dirinya tuh kurang. Mereka tuh kayak tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau mereka melakukan hal tersebut itu berimpact ke hampir semuanya gitu. Hampir semuanya di BEM itu berimpact ke hal yang negatif. Jadi ya karena mereka mungkin kiranya kayak nggak kenapa-napa gitu, kalau sebenarnya itu berimpact banget gitu. Dan itu udah beberapa kali kami upayakan agar mereka lebih bertanggung jawab, lebih kesadaran dirinya dia lebih aware. Tapi tetap ini udah mau akhir periode, tetap ya paling ada yang berubah tapi ada juga Jadi sebenarnya itu bisa jadi hambatan banget ya buat
acara, terus kelanjutan acara-acara dari BEM gitu. Nah, kira-kira kalau misal itu tadi yang disebutin itu merupakan hambatan terbesar atau ada hambatan lain nggak dalam organisasi BEM? Mungkin kan bisa aja kayak budaya organisasinya, atau hambatan kurang motivasi, atau hambatan kayak sumber dayanya masih belum mumpuni gitu. Kira-kira apakah yang kalian sebutin tadi itu merupakan hambatan paling besar dalam untuk membuat perubahan di BEM? Mungkin kalau menurut saya itu ya menurut kita nih mungkin Iya. itu paling besar ya, karena kalau misal tadi ngomongin soal budaya organisasi itu bisa udah ada sejak lama kan kalau yang namanya budaya organisasi. Terus apalagi tadi selain budaya organisasi, Kurangnya motivasi. kurangnya motivasi. Oke, kalau menurut saya kurangnya motivasi itu nggak relate ya, karena menurut saya ketika orang-orang itu udah join ke suatu organisasi berarti mereka itu udah punya motivasi sendiri-sendiri dong gitu. Jadi masalah yang kami sebutin tadi itulah hambatan terbesar. Kalau yang lain itu bisa dibentuk, bisa dibentuk sepanjang jalan gitu. Jadi sebenarnya ini di luar kontrol kita ya. Jadi Iya. sebenarnya tergantung dari masing-masing anggota itu kesadarannya gimana. Cuman karena ini di luar kendali kita, jadi susah untuk kita benerin gitu ya. Jadi Ya, tergantung dari dari masing-masing. mereka masing-masing. Iya. Terus ini nih pertanyaan terakhir dari aku, kira-kira dalam BEM ini seberapa siap sih untuk terjadi perubahan? Seberapa siap, misal dari 100 sampai 5 gitu. Misal 5 itu sangat siap, kalau misal 1 itu kurang siap banget gitu. Gimana tuh? Kalau secara ini ya rata-rata umum ya, Iya. mungkin 3, karena kan kita nggak bisa, kalau misalnya dari kita bertiga aja kalau kita bilang siap kan belum tentu yang lainnya Iya, siap iya. gitu kan, itu kan tergantung dari individu masing-masing. Sama sih mungkin sama apa. Saya juga tidak, karena kayak beberapa upaya kan kita udah kayak mau melakukan perubahan yang kayak udah excited di awal tuh melakukan perubahan, tapi ujung-ujungnya kembali ke setelan awal ya cocok dikasih rating 3 sih. Orangnya itu lagi yang mau melakukan perubahan tuh itu lagi beban tanggung jawabnya itu cuma ditumpuin ke beberapa orang aja, nggak keseluruhan. Jadi sebenarnya dalam BEM ini adalah yang pengen untuk lebih baik lagi, cuman ada juga beberapa orang yang mungkin ya masih kita kayak mungkin kurang motivasi gitu, sama budaya organisasinya mungkin yang masih males-malesan gitu kan. Ya emang itu menjadi hambatan besar dalam suatu organisasi. Nah mungkin itu aja sih kalau misal pertanyaan dari aku. Makasih banyak ya kalian semua udah nyempetin waktu untuk bisa sharing sama aku terkait manajemen perubahan dalam organisasi BEM FEB Unila. Makasih banyak ya.